Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnida Faradila dengan NIM 2305120438. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis prediksi harga rumah menggunakan multiple linear regression atau regresi linear berganda untuk memenuhi tugas mata kuliah sains komputasi. Baik, langsung saja. Regresi linear berganda atau multiple linear regression adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen, yaitu variabel yang diprediksi, dengan dua atau lebih variabel independen, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi. Metode ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, dan sains data untuk tujuan peramalan atau forecasting. Salah satunya yaitu penelitian oleh Rahman dan Kauduri pada tahun 2020 yang memanfaatkan regresi berganda untuk memprediksi hasil panen berdasarkan data cuaca dan kondisi tanah. Pada proyek ini, multiple linear regression diterapkan untuk membangun model prediksi harga rumah berdasarkan faktor-faktor fisik dan kualitas properti. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai pengaruh setiap variabel terhadap harga jual rumah. Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah Housing Price Dataset yang berasal dari platform kompetisi data science Kaggle. Dataset ini dipilih karena beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, dataset ini memiliki struktur yang lengkap dan bersih, sehingga tidak memerlukan proses pembersihan data yang rumit. Lalu variabel-variabel yang tersedia memiliki hubungan yang erat dengan harga rumah, sehingga sangat cocok untuk pemodelan regresi. Dan topik prediksi harga rumah adalah contoh penerapan nyata dari analisis data dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dahulu untuk datasetnya. Nah, di sini merupakan dataset harga rumah, di mana di dalamnya ada beberapa variabel seperti variabel ID unik setiap properti, tanggal, lalu ada harga, bedrooms, jumlah kamar, jumlah kamar mandi, dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi harga dari suatu properti. Lanjut, analisis ini berfokus pada 50 data pertama dari dataset yang telah diurutkan berdasarkan luas bangunan, yaitu variabel SKFT living dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, adapun variabel yang digunakan dalam model ada 5 variabel dengan 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependennya yaitu price, yang merupakan harga jual rumah dalam satuan dolar USD. Selanjutnya ada variabel X1 SKFT living yang merupakan luas bangunan utama dalam satuan kaki persegi. Lalu variabel yang kedua adalah bedrooms yang merupakan jumlah kamar mandi. Selanjutnya variabel X3 grade yang merupakan kualitas desain dan konstruksi dalam skala 1-13. Selanjutnya variabel X4 atau SKFT Living 15, yaitu luas rata-rata bangunan di lingkungan sekitar. Semua datanya bersifat numerik dan tidak memiliki missing values sehingga siap untuk dianalisis. Oke, masuk ke tahapan perhitungan manual. Tahapan perhitungan manual dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu menghitung nilai kuadrat dan perkalian silang antar variabel. Untuk perhitungan ini, saya lakukan di Excel untuk mendapatkan perhitungan yang akurat. Nah, di sini sudah ada variabel dari X1, X2, X3, X4, dan Y. Lalu selanjutnya saya merumuskan untuk masing-masing variabel X-nya itu dipangkatkan 2, dikuadratkan, lalu masing-masing variabel X dikalikan dengan variabel Y, lalu setelah itu perkalian silang antara variabel. Nah, di sini juga sudah ada masing-masing rumusnya.
dan ada 50 data dan di sini juga sudah dijumlahkan untuk keseluruhan datanya. Nah, dari perhitungan tersebut kemudian disusunlah matriks X transpose X dan X transpose Y, di mana X transpose X ini matriks dengan 5 kali 5 dan X transpose Y adalah 5 kali 1. Di sini juga sudah disediakan perhitungan untuk matriksnya. Sehingga terbentuk matriks augmented-nya adalah sebagai berikut, di mana ini adalah X transpose X dan X transpose Y. Persamaan tersebut kemudian diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk mengubahnya menjadi bentuk segitiga atas. Tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu pivoting dan eliminasi kolom ke-1, lalu selanjutnya pivoting dan eliminasi kolom kedua, setelah itu eliminasi kolom ketiga, dan terakhir adalah eliminasi kolom keempat. Tahapan yang pertama yaitu pivoting dan eliminasi kolom ke-1 dilakukan dengan swap baris 1 dan 2 sehingga pivot pertama menjadi 101,183. Faktor eliminasi yang digunakan untuk meniadakan elemen di bawah pivot adalah masing-masing barisnya. Ada baris kedua dengan faktor eliminasi 0,000494, lalu di baris ketiga ada faktor eliminasinya adalah 0,000941 hingga di baris kelima ada faktor eliminasi 0,970232. Sehingga diperoleh matriks augmented. Dari tahap pertama adalah sebagai berikut, di mana kolom 1 di bawah pivot sudah berubah menjadi 0. Lalu dilanjutkan dengan pivoting dan eliminasi kolom kedua hingga kolom keempat dengan cara yang sama seperti tadi, sehingga matriks augmented menjadi bentuk segitiga atas sempurna, di mana kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dengan baris di bawah pivot itu sudah menjadi 0 semua. Nah, dari matriks bentuk segitiga atas tersebut kemudian dilakukan substitusi mundur, di mana beta 4 adalah 127,058 hingga intercept 0 juga sudah didapatkan melalui substitusi mundur. Sehingga didapatkan koefisien regresi dengan pembulatan 3 desimal adalah sebagai berikut, di mana intercept dengan nilai minus 650.908,716, lalu untuk beta 1 55.330, beta 2 minus 23.828,838, lalu beta 3-nya 115.974,834 dan beta 4 127,058. Untuk memastikan keakuratan hasil manual, perhitungan ulang dilakukan di Excel menggunakan formula mean first dan MMULT. Kemudian, hasil koefisien regresi yang diperoleh dari Excel menunjukkan nilai yang sangat mirip dengan hasil manual, hanya sedikit perbedaan akibat pembulatan. Sehingga, persamaan regresi yang terbentuk adalah Y hat sama dengan minus 650.908,716 ditambah 55.330 dikalikan beta 1 dikurangi 23.828,838 beta 2 ditambah 115.974,834 dikalikan beta 3 dan ditambah 127,058 dikalikan beta 4. Selanjutnya, dilakukan juga evaluasi model. Perhitungan error dilakukan dengan menghitung error, kuadrat error,
dan lain-lain menggunakan Excel dahulu agar hasilnya lebih akurat. Oke, kita lihat di Excel. Di sini sudah ada variabel Y prediksi. Lalu ada variabel error, yaitu Y aktual dikurangi Y prediksi. Selanjutnya ada residual yang dikuadratkan, dan ada error persentase absolut di sini untuk menghitung nilai MAPE-nya nanti. Oke, dari hasil perhitungan Excel tadi diperoleh nilai-nilai berikut. Jumlah dari Y prediksi adalah 26.631.330. Lalu untuk jumlah errornya hampir mendekati 0, di mana 0,00000. Lalu untuk jumlah kuadrat dari residualnya adalah sekian, dan jumlah dari error persentase absolutnya adalah 17.123. Kemudian dilakukan beberapa evaluasi model menggunakan metrik RSS atau Residual Sum of Square, lalu MSE, Mean Square Error, lalu RMSE, Root Mean Square Error, dan MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut, di mana RSS itu adalah jumlah total dari error yang dikuadratkan. Lalu MSE adalah hasil dari RSS dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya RMSE adalah kuadrat dari MSE, dan MAPE adalah error persentase absolut yang dibagi dengan jumlah data. Evaluasi model ini juga dilakukan di Excel menggunakan metrik yang sama untuk mengukur tingkat akurasi prediksi. Hasil Excel juga identik dengan hasil manual. Untuk hasil Excel-nya ada di sini, sangat identik dengan hasil manualnya. Di sini bisa kita lihat nilai MAPE-nya adalah 34%, yang menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat akurasi sedang yang mungkin masih dapat diterima untuk data ekonomi seperti harga properti. Oke, selanjutnya dilakukan juga implementasi menggunakan MATLAB. Perhitungan dilakukan menggunakan MATLAB untuk memvalidasi hasil perhitungan numerik dan untuk membuat visualisasi grafis dari performa model. Kode MATLAB-nya meliputi pembentukan matriks desain, perhitungan koefisien regresi, serta evaluasi model menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE. Lalu output dari MATLAB ini menunjukkan nilai koefisien dan metrik evaluasi yang konsisten dan hampir identik dengan perhitungan manual dan Excel. Berikut adalah kode MATLAB-nya, di mana di sini akan menginputkan data dulu dengan fungsi readTable untuk memanggil file clean.data.mlr. Selanjutnya menyusun matriks desain, lalu menghitung koefisien regresi dan menampilkan hasil koefisiennya. Setelah itu akan dibentuk persamaan regresi dan prediksi serta evaluasi model. Di sini saya juga membentuk 3 grafik. Grafik yang pertama yaitu perbandingan harga aktual versus harga prediksi, lalu ada scatter plot untuk uji akurasi model, dan ada plot residual untuk uji asumsi model. Berikut adalah hasil output dari MATLAB-nya, di mana bisa dilihat untuk masing-masing koefisien regresi hasilnya hasilnya identik dengan hasil dari perhitungan manual maupun Excel, hanya mungkin berbeda di pembulatan desimalnya. Selanjutnya untuk persamaan regresinya seperti itu, dan evaluasi model yang juga hampir identik dengan perhitungan manual dan Excel.
Selanjutnya untuk visualisasi hasil yang pertama yaitu grafik perbandingan harga aktual versus hasil prediksi. Di mana di sini garis biru adalah harga aktual dan garis putus-putus merah adalah harga prediksi. Pada grafik ini bisa kita lihat model mampu mengikuti tren umum dari data harga rumah yang sebenarnya meskipun ada penyimpangan karena adanya data yang bervariasi. Lalu selanjutnya adalah grafik scatter plot harga aktual versus harga prediksi. Untuk garis putus-putus merah ini adalah garis prediksi sempurna, sedangkan titik-titik biru adalah datanya. Sebagian besar titik data mendekati garis prediksi sempurna, menandakan akurasi yang cukup baik. Namun, model cenderung memprediksi lebih rendah untuk rumah yang sangat mahal. Lalu yang terakhir yaitu grafik plot residual versus nilai prediksi, di mana garis putus-putus merah ini adalah garis nol error, sedangkan titik-titik hijau ini adalah residualnya. Bisa dilihat sebaran residualnya terlihat acak di sekitar garis nol, yang merupakan indikasi baik bahwa model tidak memiliki bias sistematis. Oke, dari penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil koefisien regresi dari ketiga metode yang digunakan hasilnya identik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan menghasilkan solusi yang konsisten. Untuk interpretasi koefisiennya sendiri, kualitas bangunan yang dimana adalah variabel grade adalah faktor yang paling signifikan dalam menaikkan harga rumah dilihat dari angkanya yang bernilai positif besar. Selanjutnya untuk luas bangunan, variabel SKFT living dan luas lingkungan, luas rata-rata lingkungan, variabel SKFT living 15 juga berpengaruh positif terhadap harga. Dalam sampel data 50 rumah ini, jumlah kamar mandi, variabel bathrooms, justru menunjukkan hubungan negatif dengan terlihat dari angkanya yang bernilai negatif. Kemudian nilai RMSE menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan prediksi terhadap harga aktual sekitar $222.184, di mana angka tersebut memang cukup tinggi. Sedangkan nilai MAP di 34% mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat akurasi sedang yang dapat diterima mengingat harga propertinya sangat bervariasi. Oke, dari analisis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa model regresi linear berganda berhasil dibangun dengan melibatkan 4 variabel independen terhadap variabel dependen melalui metode perhitungan manual, Excel, dan MATLAB. Diperoleh hasil koefisien regresi yang identik dan konsisten. Selanjutnya, variabel yang paling berpengaruh terhadap harga rumah adalah kualitas bangunan, yaitu variabel grade, dan luas bangunan, yaitu variabel SKFT living. Sedangkan variabel lainnya berperan sebagai faktor tambahan dalam menjelaskan variasi harga. Lalu hasil evaluasi model menunjukkan nilai MSE sebesar 4,936 kali 10 pangkat 10, kemudian RMSE sebesar 222.184,59 dan MAP sebesar 34%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sedang dengan tingkat kesalahan prediksi yang masih dapat diterima untuk data properti dengan variansi besar. Kemudian, hasil visualisasi grafik pada MATLAB memperlihatkan bahwa model dapat menggambarkan hubungan linear antara variabel dengan baik. Saran untuk kedepannya, mungkin untuk meningkatkan akurasi model, disarankan untuk menambahkan variabel baru yang berkaitan dengan lokasi atau data ekonomi seperti tingkat inflasi dan nilai tanah. Lalu, model dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan metode non-linear untuk membandingkan performa dengan model linear. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.